Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan tentara Israel yang menyusup jalur Gaza. Dalam video yang dirilis di Telegram pada Rabu 10 Januari 2024, pasukan Hamas beraksi di wilayah barat laut. Mereka mengincar tentara Israel serta kendaraan militer yang sedang beroperasi. Dalam aksinya, pasukan Hamas menembaki target dari jarak dekat menggunakan senapan. Tembakan itu disusul dengan suara ledakan yang diduga berasal dari tank yang hancur. هاي جنود هاي جنود هيهم هيهم والله لا يضيع على الله. تعال اقف لهان اقف لهان واضرب. هيك الدبابة شايفها؟ هي واضرب. توكل على الله، يلا روح. بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قدم. بسم الله. Ratusan pejuang Houthi Yaman dilaporkan sedang mendapat pelatihan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan Houthi dalam melawan Israel dan sekutunya Amerika Serikat. Laporan itu disampaikan UK Telegraph mengutip beberapa sumber pertahanan pada Rabu 10 Januari 2024. Disebutkan jumlah pejuang Houthi yang sedang dilatih sekitar 200 orang. Pelatihan itu berlangsung di Akademi Sains dan Teknologi Angkatan Laut Khamenei di Zibakedar. Tidak disebutkan berapa lama ratusan pejuang tersebut mendapat pelatihan dari Iran. Namun, UK Telegraph melaporkan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, telah mengambil peran dalam aktivitas Houthi di Laut Merah. Peran yang dimaksud adalah memerintahkan lebih banyak senjata dan peralatan untuk dipasok ke militan tersebut. Seperti diketahui, Houthi Yaman telah melakukan operasi di Laut Merah sebagai tanggapan atas perang di Gaza. Militan tersebut menargetkan kapal-kapal milik Israel atau yang berafiliasi dengan Israel. Namun tindakan Houthi Yaman mengundang kemarahan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Sebab tindakan itu dianggap mengganggu arus bebas perdagangan global. Juru bicara Houthi Yaman, Muhammad Abdul Salam, menolak seruan PBB untuk menghentikan operasi di Laut Merah. Menurutnya, seruan yang diajukan Amerika Serikat dan sekutunya itu merupakan permainan politik. Abdul Salam justru menyebut bahwa Amerika yang justru melanggar hukum internasional, sebab Washington secara nyata mendukung kejahatan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, pada Rabu 10 Januari, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan Houthi untuk berhenti menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Perancangan resolusi yang diajukan Amerika serta Jepang disetujui dengan 11 suara mendukung,
0 menentang, dan 4 abstain termasuk Rusia. Sebelum pemungutan suara, Rusia mengusulkan amandemen terhadap rancangan resolusi, namun ditolak. Resolusi tersebut mengutuk serangan Houthi terhadap kapal dagang dan komersial sejak 19 November 2023. Mereka menuntut agar Houthi segera menghentikan semua serangan yang menghambat perdagangan global dan melemahkan hak serta kebebasan navigasi. Selain itu, Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya juga menuntut Houthi segera melepaskan kapal Galaxy Leader. Kapal tersebut hingga saat ini masih disita Houthi karena berafiliasi dengan pengusaha Israel. Houthi Yaman menyebut resolusi PBB yang diajukan Amerika Serikat untuk menghentikan serangan di Laut Merah merupakan permainan politik. Militan tersebut dengan tegas menolak resolusi dan menantang balik PBB untuk membebaskan warga Gaza dari penindasan Israel dan Amerika. Dalam unggahan di media sosial X, pemimpin Houthi Muhammad Ali Al-Houthi menegaskan bahwa operasi di Laut Merah merupakan tindakan pertahanan yang sah. Tindakan ini merupakan respons atas kekejaman Israel di Gaza yang mendapat dukungan dari Washington. Ali merasa PBB selama ini berpihak pada Amerika yang terus-menerus menekan kelompoknya. Ia pun menantang balik lembaga tersebut untuk membebaskan jutaan warga Palestina di Gaza dari belenggu penjajahan. Sebelumnya, pada Rabu 10 Januari, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan Houthi untuk berhenti menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Rancangan resolusi yang diajukan Amerika serta Jepang disetujui dengan 11 suara mendukung, 0 menentang, dan 4 abstain termasuk Rusia. Sebelum pemungutan suara, Rusia mengusulkan amandemen terhadap rancangan resolusi, namun ditolak. Adapun resolusi tersebut mengutuk serangan Houthi terhadap kapal dagang dan komersial sejak 19 November 2023. Mereka menuntut agar Houthi segera menghentikan semua serangan yang menghambat perdagangan global dan melemahkan hak serta kebebasan navigasi. Perang di Gaza tak hanya menimbulkan kerugian pasukan dan material bagi Israel. Berbagai sektor di dalam negeri termasuk bisnis hingga teknologi juga terkena dampaknya. Dilansir Al-Mayadin, sebuah perusahaan teknologi Israel bernama UBQ Materials terpaksa menutup pabriknya tak lama setelah perang dimulai. Pabrik yang hanya berjarak 30 km dari Gaza ini bergerak di bidang pengolahan sampah rumah tangga menjadi bahan alternatif plastik. Pecahnya perang di Gaza telah membuat UBQ Materials ketakutan karena merenggut 2 nyawa karyawannya. Sebagian besar karyawan terpaksa mengungsi, bahkan ada yang pindah hingga ratusan kilometer jauhnya. UBQ Materials memang sempat beroperasi dalam waktu 3 minggu selama perang berlangsung. Namun dampak operasional yang berkelanjutan terus menimbulkan tantangan bagi perusahaan. Selain sektor teknologi, sektor bisnis juga merasakan dampak buruk perang di Gaza. Para investor banyak yang membatalkan investasi di Israel karena takut bisnisnya terganggu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.